Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat GKI Klasis Solo yang saya kasihi, mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Jikalau saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu itu terus meneguhkan dan mengokohkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat 4 dan ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengatakan bahwa kaum muda adalah masa depan gereja. Sepintas nampaknya memang benar. Tetapi apabila kita renungkan dengan lebih mendalam lagi, sebenarnya pernyataan itu perlu disikapi dengan hati-hati. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengatakan bahwa kaum muda itu adalah masa depan gereja, sebenarnya kita sudah menggeser posisi Tuhan dan menggantikannya dengan orang-orang muda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berarti saya mau mengatakan bahwa orang muda itu tidak penting, bahwa regenerasi itu tidak penting, bahwa anak-anak itu tidak penting. Bukan itu. Tetapi sesungguhnya di dalam keyakinan iman kita yang menentukan masa depan gereja bukanlah orang muda, bukanlah anak-anak, melainkan Tuhan sendiri. Tuhan itulah yang menentukan masa depan kita. Lalu bagaimana dengan posisi dan peran anak-anak ataupun orang-orang muda? Tentu mereka sangat penting, peranan mereka, karena mereka sebenarnya adalah pewaris-pewaris iman. Nilai-nilai iman. Mereka perlu memiliki hal-hal semacam itu untuk kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka juga terus-menerus hidup di dalam Tuhan, membangun gereja Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tongkat estafet misi yang Allah percayakan kepada gereja akan terus dapat dilangsungkan. Nah, di situ memang kita perlu memberikan kepercayaan, memberikan peran yang lebih sentral kepada para orang muda. Memperhatikan sungguh-sungguh anak-anak, merawat mereka dengan penuh cinta kasih dan kesungguhan, sehingga anak-anak akan bertumbuh menjadi remaja-remaja dan pemuda-pemuda yang mengasihi Tuhan, dan para pemuda juga menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, dan siap melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Musa juga mempercayai atau mempercayakan tugas-tugas penting menaikkan persembahan kepada Allah kepada kaum muda. Di dalam event yang sangat penting ini, kaum muda tidak ditinggalkan, tetapi dilibatkan untuk ikut ambil bagian, berperan. Kenapa? Karena Musa suatu saat akan berhenti, dan yang melanjutkan kepemimpinan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel adalah orang-orang muda ini. Demikian pula di dalam kehidupan beriman. Mari kita perhatikan anak-anak kita dengan penuh kesungguhan. Mari menjadi teladan bagi mereka. Mari perkenalkan mereka sejak usia dini kepada Tuhan dan gerejanya, supaya mereka juga mencintai Tuhan dan mencintai gerejanya.
libatkan mereka bukan hanya sekedar sebagai peran pembantu, melainkan berikan peran-peran penting, pekerjaan-pekerjaan penting, percayakan kepada mereka supaya mereka juga semakin menghayati kesatuan dirinya dengan gereja Tuhan, supaya kaum muda juga menghayati panggilan yang Allah percayakan kepada mereka, supaya dengan demikian pekerjaan Allah dapat terus dilanjutkan, tongkat estafet terus dapat diturun alihkan, sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan juga senantiasa nyata di dalam gerejanya maupun juga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau kami boleh mengingatkan bahwa sesungguhnya penentu masa depan gereja adalah Tuhan sendiri. Tetapi kami juga dipanggil untuk memperhatikan alih generasi. Kami dipanggil untuk memperhatikan domba-domba Tuhan berusia muda, supaya sejak dini mereka boleh diperkenalkan dengan Tuhan, supaya mereka juga makin sejak dini sudah menghayati akan tugas panggilannya, sehingga mereka akan terus-menerus menghayati misi Allah yang Engkau percayakan kepada gereja Tuhan maupun juga kepada individu-individu yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.